Ya, kita mulai pelan-pelan sambil nunggu yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Ini loh bengkak tuh di sini nih. Cuman kalau sekilas tadi saya kuliah dari pagi ya, kelihatan nih pas muka di sini agak-agak membulat. Kan muka saya sebenarnya panjang nih. Ini agak bulat di sini nih karena ini bengkak. Jadi eh bengkaknya sih biasa gitu ya, cuman agak-agak kebas, pegel aja. Jadi lebih sakit kalau radang tenggorokan sih. Cuman ini yang bikin parah itu gampang nular. Jadi di kelas anak saya itu di SD 04 udah banyak yang kena. Jadi makanya kenapa tadinya iseng sih, pengen masuk aja kali ya. IBS kayaknya belum ada yang kena nih. Cuman enggak lah, kita kan apa baik orangnya. Jadi karena ini yang bikin sebel tuh kan, kan nggak apa-apa, seger aja bisa masuk. Oh emang, justru saya mikirnya biar orang lain nggak kena gitu kan. Tapi kadang-kadang ini juga gitu kan, karena kan orang sering mikir, nggak apa-apa tuh masih bisa, masih masuk aja. Iya loh. Terus pas begitu kena semua, kayaknya seru sih, tapi enggak lah, enggak. Oke, makanya kenapa tadi kita ngelakuin ininya online, terus sama ini sambil nunggu ya, nunggu yang lain dulu. Kalau saya lihat dari nilai itu nggak terlalu banyak ya. Mungkin cuma satu yang kurang dari 60 yang nanti nggak usah bikin tugas atau apa, tinggal saya lihat aja kalau misalnya emang dia eh, kan tiap minggu ada tugas tuh. Kalau dia ngerjain tugasnya dia ngumpulin, oke nggak apa-apa. Nah itu yang saya bilang kan, tugas bisa membantu nilai gitu. Tapi kalau misalnya nggak ngerjain, oh ya udah mau gimana. Kalau misalnya gini, Pak, saya cuma 76, saya pengen 100. Oh nggak bisa, itu nggak bisa dilakuin di sini, karena kalau pengen kayak gitu ya waktu pas dari awal UTS ngerjainnya yang kayak gimana supaya dapat 100. Kalau misalnya nggak bisa ya udah, berarti memang udah segitu. Karena eh jangan soal nanti orang mikirnya, ya udahlah biasa aja UTS toh ntar bisa dibaikin gitu kan, diperbaikin apa gimana. Enggak, karena di dalam kehidupan di luar sana pun nggak seperti itu gitu. Karena sebenarnya gampang aja gitu. Udahlah, ya udah berapa kamu? 60, 60, 100, oke oke. Coba kan itu malah nggak mendidik, malah jadinya kalian mikir, oh iya nih, ntar kebiasaan pas ntar udah di dunia kerja, apalagi yang paling penting dunia kerja apa sih? Interview awal dong, menentukan masuk enggaknya kan. Misalnya jelek nggak apa-apa lah, ntar interview kedua bisa bagus. Ternyata nggak dipanggil yang kedua. Nah masalah itu kan, itu dia maksudnya. Oke, kayaknya udah lumayan 10. Oke lah, kita bisa mulai. Jadi kita akan mulai. Ini Pak, apa bedanya sama yang kemarin? Kemarin electronic business system gitu kan, kalau ini commerce. Jadi yang kemarin itu sebenarnya dia cuma mau menekankan, saya juga tanya kaget kan, lah ini kan udah kemarin, ternyata yang kemarin bisnis, dia cuma mau menekankan em, sistemnya kalau belum terhubung ke internet secara fully gitu, secara menyeluruh. Yang di sini udah, nanti kita lihat. Tapi gini, gampangnya gini aja, karena di sini nanti ya, itu dia udah online semuanya mulai dari developing, marketing, selling, delivering, servicing, bla bla bla. Panjang nih ya. Sebenarnya intinya gampang. Intinya gini aja. Intinya itu adalah nih kok kotor sekali. Intinya tuh gini. Kalian suka belanja di mana? Misalnya nih ya. Kan kalian kebanyakan rata-rata sukanya Shopee. Saya suka Tokopedia. Kalian suka Shopee? Iya, itu ada kucing tetangga. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak kedengeran sih ya. Nggak tahu kenapa kucing tetangga suka banget ke sini karena saya kasih makan kali ya. Jadi gini, bentar. Oh, udah diem. Ntar kalau saya shush gitu malah dia tambah semangat. Apa tadi? Jadi misalnya kalian suka Shopee. Kan e-commerce ada banyak. Kalian bisa bandingin dua supaya kita pengen ngeliat nih. Kita pengen ngeliat. Siapa ada yang angkat tangan tuh? Oh, udah enggak, Deng. Jadi, kalian suka Shopee. Misalnya
ada yang pesaing dia Tokopedia, oke. Kita lihat yang lain deh. Biar kita lihat yang ini dulu, yang ekstrim dulu. Shopee. Kan sekarang ini pangsa terbesar dipegang dua kan, Tokopedia sama Shopee. Shopee sekarang gede nih. Yang bikin kalian suka apa sih sama Shopee? Ah ya gue suka aja. Nah, susah itu kan nggak bisa. Apanya nih? Jadi jangan sampai kejebak kayak, karena kan banyak gitu ya, terutama kalau di eh, kalau di pacaran nih, cewek cowok. Si cewek ini kan, aduh, gue suka sama dia karena anaknya baik gitu kan. Ya dia anaknya presiden kebetulan, ya terang aja baik. Nah kalau dia anaknya tukang gado-gado, baik, lo tetap mau nggak? Enggak. Berarti bukan baiknya, ya nggak? Ada hal lain, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia nggak sadar, mungkin dia nggak mau ngasih tahu. Tapi kalau di sini kita harus ngasih tahu, karena ini kita lagi ngomongin electronic commerce system. Shopee, saya suka Shopee. Oh karena banyak diskonnya. Emang yang lain gimana? Banyak diskon nggak? Ya kan? Tokopedia gimana? Banyak diskon nggak? Kita nyari yang kecil deh, yang beda jauh sama Shopee. Misalnya si Bukalapak, atau mungkin Blibli, nggak tahu masih ada nggak sih sekarang. Blibli atau OLX atau apa gitu kan. Lihat yang kecil-kecil, atau mungkin Facebook Marketplace atau apa. Kenapa kita suka Shopee? Apa bedanya Shopee dengan si OLX misalnya? Atau dengan Facebook Marketplace? Apa bedanya? Jadi kita lihat keseluruhan di sininya nih. Dia developingnya gimana? Aplikasinya gimana? Antara Shopee dengan si OLX misalnya. Marketingnya gimana? Sellingnya gimana? Sellernya gimana? Cara penyampaiannya gimana? Cara kita buka aplikasi, browsing, belanja, prosesnya gimana? Itu yang dimaksud. Gampang apa enggak? Jadi apa misalnya kan Shopee ada Shopee Pay. Nah di OLX ada atau enggak? Dia banknya banyak atau enggak? Misalnya kebetulan kita banknya susah, bank muamalat. Di Shopee ada, tapi di OLX misalnya nggak ada. Masalah kan, bank kita cuma satu, cuma muamalat. Kita sebenarnya pengen belanja di OLX, tapi nggak ada bank. Saya pernah waktu itu soalnya ngalamin. Kan waktu itu awalnya pakai bank cuma muamalat gitu. Cari, ya nggak ada di mana-mana. Akhirnya dengan terpaksa waktu itu buka BCA. Karena pas lagi ada job consulting gitu dan memang dia pakainya cuma BCA dan dia mengharuskan gitu kita juga pakai, ya sudahlah buka BCA. Nah jadi di situ masalahnya kok nggak kebuka ini. Nah di sini kita mau ngelihat nih, pertama skopnya dari si e-commerce itu yang membuat kita pakai Shopee itu apaan? Either itu kita jualan atau kita jadi pembelinya. Kenapa kita pakai Shopee? Kan simpelnya, Pak, saya penjual misalnya nih. Pak, saya pakai Shopee karena banyak yang pakai. Oke. Kenapa orang banyak pakai Shopee? Ya kan? Karena kita mau jualan pasti di tempat yang rame. Oke, ini banyak yang pakai Shopee, makanya kita jualan di Shopee. Kenapa orang pembeli pada banyak di Shopee? Kita lihat yang bawah kan, buying prosesnya. Apa Shopee lebih gampang? Apa Shopee lebih cepat? Apa nyarinya lebih gampang di Shopee, lebih mudah, lebih menyeluruh? Payment prosesnya gimana? Trackingnya gimana? Placementnya gimana? Ini semua nih. Jadi secara singkat, ini yang pengaruh nih. Jadi kenapa kita pakai Shopee? Nyarinya gampang. Kemudian kita ngelihat, ini benar reviewnya rata-rata benar, karena ada gitu kan reviewnya yang kebanyakan di booster gitu ya atau gimana. Evaluasinya benar. Jadi kalau misalnya nih ini karena saya kasih contoh yang gede aja nih, eBay dulu bagus, sekarang udah mulai nurun. Karena apa? Produk evaluasi di eBay dan Amazon, dan itu kasusnya banyak di YouTube ya. Jadi misalnya ada produk yang jelek, orang pada bilang jelek, itu dihapus sama Amazon sama eBay. Dan itu banyak kasusnya. Dihapus. Itu kan jadi bikin orang ngeri gitu kan. Ini produk jelek, terus yang beli bilang kalau jelek, itu dihapus. Supaya produknya kelihatan bagus. Jadi sepertinya si penjual mungkin bayar gitu kan ke eBay-nya. Ini gua bayar nih kayak buat iklan, tapi iklan kan kalau iklan itu biasa adalah memperbanyak jam tayang gitu kan. Kalau ini enggak.
Dia nggak usah jam tayang, tapi dia menghilangkan review negatif. Itu ada. Itu ada. Karena memang kan saya bilang, saya juga jualan. Saya tahu secara langsung, bukan katanya enggak, saya tahu langsung. Karena itu memang ada, terutama di eBay sama di Amazon. Saya nggak tahu kalau yang di Indonesia, karena saya nggak terlalu pakai secara berat gitu ya di sini. Jadi tapi saya yakin analogisnya sama, pasti di sini juga ada masalah ini. Jadi, dan kalau orang udah mulai tahu ini bisa jadi bahaya. Misalnya kebuka nih, ada yang bikin, YouTuber ada yang bikin, wah ternyata di Shopee barang ini yang reviewnya bagus, wah ternyata busuk, gacha misalnya. Walaupun sebenarnya itu sudah lama diantisipasi oleh para e-commerce. Bilangnya apa? Ya itu gacha. Gacha tuh kesannya kayak hoki-hokian aja gitu. Padahal sebenarnya barang itu nggak hoki-hokian. Barang itu kalian bisa jadi nggak kena gacha kalau evaluasi produknya bagus. Ya enggak? Tuh. Kemudian di sini terms of negotiation yang saya pernah bilang nih. Dulu saya pakainya Bukalapak, bukan Tokopedia. Dulu saya pakai Bukalapak. Mati-matian. Saya pakai Bukalapak. Akhirnya langsung saya nggak pakai sama sekali. Jadi waktu itu padahal poin udah banyak, semua udah banyak. Kemudian saya beli guling sama bantal. Saya nggak tahu saya udah pernah cerita apa belum. Saya beli guling sama bantal. Di fotonya si seller itu fotonya guling sama bantal. Jadi guling sama bantal harga normal itu adalah 60.000 atau 50.000. Yang murahan 50. Ini harga 30. 30 itu adalah harga guling atau bantal saja, bukan dua-duanya. Saya mikir kan, biasanya sih 30.000 satu, tapi dia kasih foto 2. Di semua foto itu 2. Berarti emang dia niat buat nipu. Kalau dia cuma salah, dia kasih 1. Oke, itu aja. Walaupun saya tahu di market itu 30.000 harga 1, tapi enggak, dia ngasih 2. Bukan salah gua, dia ngasih 2. Sesuai dengan ketentuan dong. Terms and condition, terms negotiation ini kan. Ketentuannya apa? Pokoknya harus sesuai dengan gambar. Ya dong. Ya kalau kayak kalian sering lihat di internet gitu kan. Cewek pakai makeup cantiknya minta ampun, begitu nggak pakai makeup jeleknya minta ampun. Itu kan orang jadi merasa tertipu. Sama aja kayak gini. Sebenarnya kan dua-duanya bisa ngeles. Saya bisa bilang, oh saya tertipu karena gini. Yang penjual bisa, loh enggak, lo bego aja. Tahu dong harusnya 30.000 harga cuma 1. Memang betul dia. Tapi dia ngasih foto 2. Itu misleading. Itu ada aturannya. Oke. Kemudian, dan itu yang dia bilang. Dan saya tetap kekeh bilang, enggak, ini fotonya dia. Obviously tahu nggak, waktu itu akhirnya fotonya diganti sama dia. Dibikin jadi 1. Tapi untungnya, even di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, itu dia kasih lihat snapshot dari foto pada saat kejadian, bukan sekarang. Begitu dia udah update, tetap yang dilihat adalah yang dulu. Itu yang dia nggak perhitungkan. Dia udah sampai ngomong segala macam, ngomong bego apa, tukang tipu. Dia bilang, oh itu Bukalapak, lihat nih ada orang mau nipu, bla 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 gitu kan. Saya mah biasa aja. Bilang sesuai dengan terms and condition di Bukalapak, begini. Udah diamin aja. Wah dia ngomong apalah segala macam, ngomong kasar, ngomong kotor. Yang bikin saya pergi dari Bukalapak itu satu cuman. Ini udah tektokan udah banyak banget. Katakanlah saya sedikit ngomong ya, saya cuman 10 misalnya tektokan. Dia ada kali tuh 60, 80, banyak banget dia ngomongnya. Di situ sedikit pun Bukalapak nggak ngomong satu kata pun, satu postingan pun nggak. Saya bilang, cuy, apa gunanya lo jadi intermediary? Gue bilang kan, lu bukan bego lagi, lu beyond stupid, lu udah ignorance. Jadi oke. Akhirnya itu tunggu lama. Akhirnya ini apa? Karena udah lama, terus di tengah-tengah itu nggak jelas nih, karena nggak ada penengah kan. Wow, dia ngomong apa, saya ngomong apa, dia ngomong apa. Terus saya cuma mikirnya, ini apa gunanya ada lu di tengah? Apa gunanya? Karena kan intermediary, dia ngambil duit dari buyer sama seller kan. Seller kena persentase, buyer juga kena dari iuran, dari apalah pokoknya itu. Jadi dia udah malakin 2 orang, 2 pihak, tapi nggak ada fungsinya gitu kan.
Jijik jadinya kan, gue bilang oke, satu kasus ini selesai, langsung gue cabut, langsung gue delete, langsung gue hapus semua yang namanya Bukalapak. Itu dia maksudnya. Jadi ada hal-hal kayak gini mungkin, wah bapak ini banget, no? Karena simple, e-commerce ada banyak men, ada banyak, ada berapa, 5, 10, 20, banyak. Nggak perlu gue setia-setia banget, ya kan? Itu di dunia digital tuh itu konsepnya. Zaman dulu kan, aduh saya setia banget sama warung di samping ini. Udah 30 tahun saya beli, walaupun misalnya dia tiba-tiba tutup, wah besok saya pasti datang deh. Sekarang enggak gitu kan. Kita buka HP, gue mau beli ini. Ya, aplikasinya lagi maintenance. Ya udahlah, uninstall aja. Ganti yang lain. Orang banyak. Contoh, apalagi sih kopi, ya kan? Kopi jago. Kemarin cari-cari nggak jago, nggak ada. Ya udah, apa 1 juta jiwa atau apa gitu kan ada. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun aduh kayak jago lebih enak. Memang tapi nggak ada, mau gimana? Janji 1 juta jiwa. Mungkin ntar kalau kepepet banget kopi gitu kan atau apa. Itu aja simpelnya. Itu intinya dunia digital. Oke. Ini terms and negotiation. Kemudian order placement, tracking segala macam ini. Kalau ini rata-rata semua udah bisa lah ya. Tracking itu lewat kurir atau apa, gampang. Payment ini juga yang waktu itu sempat jadi masalah, terutama kita kalau banknya bank aneh. Walaupun sekarang payment gateway udah banyak sih. Jadi seaneh-anehnya bank kita rata-rata bisa, kecuali bank kita anehnya misalnya aneh banget gitu ya. Misalnya kayak Bank of Iceland. Terlalu aneh sih di Indonesia, bahkan nggak ada misalnya. Atau Bank Swadesi aja udah ada loh sekarang di payment gateway. Tapi ini kayaknya sih nggak terlalu masalah kalau ini order payment juga nggak masalah. Produk receipt, nah ini mungkin bisa jadi masalah kalau kayak contohnya apa nih? Astro itu dia nggak bilang sedikit pun mengenai video unboxing. Cuman karena saya udah kebiasa, walaupun dia nggak bilang, saya tetap unboxing. Jadi pernah waktu itu ada beli telur ya, 1 lusin gitu, yang omega, yang bagus. Ternyata gampang retak dia. Ada 1 yang retak. Walaupun oke lah, retak yang 1, untungnya cuma 1, langsung saya goreng. Udahlah, bisa dimakan, masih bisa. Tapi kan kalau misalnya saya tungguin nih, kalau sampai banyak, harus ada dong ininya, reviewnya, supaya saya bilang, ini retak, gue gak mau beli lagi. Jadi sampai lo benerin. Karena dulu itu yang saya lakuin ke Tokopedia Now. Jadi di Tokopedia Now, saya cuma pembeli, saya nggak tahu gimana cara packing, tapi pokoknya saya beli telur ini, waktu itu yang pecah ada 2 apa 3 gitu. Saya bilang, saya langsung kasih bintang cuma 3. Ini pecah, mungkin ya, entah pakai, karena kan wah mahal packing nyenyenyenyenyenye gitu kan. Ya bukan gue yang harus mikirin, gue pembeli, lu penjual, terserah mau naikin harga 1.000 kayak berapa kayak, bukan gue yang harus mikirin. Pokoknya gue pembeli, itu barang nyampe pecah 3, selesai urusan. Yang lain lu yang mikirin, bukan gue. Itu kan pecah, terus saya bilang aja mungkin bisa pakai bubble wrap, atau mau yang paling murah, mau lebih murah pakai koran, pakai kertas. Itu akhirnya dilakuin sama dia. Simple gitu aja. Walaupun sebenarnya nggak harus dari saran dari saya, terserah lu mau diapain, pokoknya nggak pecah gitu. Ya tapi kan saya penjual, saya bukan kurir. Ya tetap aja dia harus mikirin kurir itu kayak gimana, karena tiap kurir beda-beda ya. Wahana kayak gimana, mungkin lebih ganas gitu kan. Mungkin kalau ada orang pakai wahana, dia bilang harus pakai bubble wrap misalnya. Ya again yang saya bilang, ini harusnya bukan kita yang mikirin. Terserah lu mau gimana, pokoknya barang gua nggak pecah. Lu bisa nyalahin kurir bisa apa, tapi tetap aja kan lu yang ngasih ke kurir. Harusnya lo tahu, oh kurir ini lebih ganas nih. Misalnya kayak tadi ya, wahana atau mungkin JNT atau mungkin Ninja gitu kan. Murah, tapi kita bilang karena kita yang udah punya pengalaman, kita tahu kan. Ini walaupun kita udah pakai bubble wrap, ini harus ditambah lagi kardus ya misalnya, ada tambahan. Ya itu kita yang harus ngomong, karena enak aja. Karena kita pembeli nerima barang jelek, harus ada yang disalahin. Kalau dia tinggal ngelempar ke kurir, ntar kurir bilang, ya udah tinggal ini aja, apa pakai asuransi atau apa, ribet kan, cuma 2.000 perak,
Enggak, gue nggak mau rese itu kan. Kecuali kalau barang mahal, dengan senang hati pasti gue akan asuransi, either itu ke Shopee-nya, ke penjualnya, ke kurirnya, atau tiga-tiganya gitu kan. Barang cuma 1.000 perak, nggak akan eh, nggak akan gue repot-repot mau klaim asuransi, walaupun mungkin pasti dapat, tapi kan ya dibalik cuma 2.000 perak juga kan. Telur misalnya harganya 20.000, anggaplah biar gampang ya, 10 telur berarti satu telur 2.000 kan, pecah satu 2.000. Jadi kalau 2, 3 ya udahlah 6.000, ya 6.000. Nggak justified buang-buang waktunya, tapi saya bisa tinggal ngasih review aja. Review bintang 3, orang barangnya pecah, bodo amat, gue nggak mau tahu dari mana yang bikin pecah. Pokoknya nyampe di tangan gue pecah, itu aja. Oke, ini produk resip, kemudian service support. Ini yang tadi balik ke belakang nih, yang si Bukalapak dia nggak kasih support apa-apa. Itu bisa pengaruh, pengaruh banget. Karena saya sampai detik ini nggak pakai lagi Bukalapak. Walaupun ada barang waktu itu ya yang benar-benar cuman adanya di Bukalapak. Contohnya apa sih? Waktu itu orang tua saya mau beli kursi untuk di shower. Itu nggak ada di Tokopedia. Ternyata Bukalapak ada. Tetap saya tungguin sampai ada di Tokopedia. Saya cari sampai akhirnya kalau nggak salah itu saya pakai Tokopedia, istri saya pakai Shopee. Lihat di Shopee ada, oh ya udah beli di Shopee, selesai urusan. Nggak mau kok pakai Bukalapak, gila apa gitu. Wah mungkin sekarang udah berubah Pak. Iya tetap aja, yang lain masih bagus kok. Nanti kalau yang lain jelek lagi baru kita ganti, ya nggak? Simpelnya gitu aja sih. Simpelnya gitu aja. Udah digital, ya udah ada, ngapain repot-repot sekarang? Kayak apa? Kalian udah pakai Shopee nih. Terus saya paksa, oh yo Tokopedia, mau nggak? Enggak, ngapain? Bagi kalian Shopee nggak ada jeleknya, ya kan? Belum ngalamin sesuatu yang jelek, ngapain pindah? Ya nggak? Ngapain capek-capek uninstall Shopee, install Tokopedia, hilang semua poinnya segala macam, ya nggak? Ya kan? Itu dia. Sama saya juga gitu, udah gini kan? Walaupun ada, tinggal lihat di Shopee juga ada, ya sudah, gitu. Nah di sini tinggal ngelihat masalah. Ini banyak istilah-istilah yang aneh ya, ini sangat teknikal banget. Tapi kita lihat misalnya di sini kayak untuk apa, quota for publication atau apa gitu. Ini sebenarnya intinya cuma satu. Ini dulu masih rumit. Sekarang udah simple. Kenapa? Udah ada cloud cloud application kan. Udah ada yang namanya cloud service provider gitu. Jadi ini udah ditanganin semua sama si cloud service provider. Contoh, kalian misalnya punya duit banyak, mau bikin kayak Shopee, bisa. Tinggal datengin aja. Yang penting aplikasinya udah ada. Ya kalau mau bikin ya udah minta perusahaan dulu untuk bikin, perusahaan apa gitu untuk bikinin aplikasi, baru nanti di hostingnya di cloud. Kalau di cloud itu, ini semua yang nanganin si cloud providernya nih. Farmnya pakai apa, ininya pakai apa, deliverynya apa, semua ini yang nanganin sana. Jadi udah simple. Udah tinggal istilahnya bayar aja bulanannya berapa. Biasanya dalam paket setahun gitu ya. Setahun misalnya bayar berapa? 100 juta gitu. Bisa sampai 2 juta user misalnya gitu. Udah selesai urusan. Ini yang nanganin adalah dari bagian cloudnya. Kita udah nggak mikirin ininya lagi. Oke. Nah, kemudian kategorinya itu bisnis ada B2C, B2B sama C2C. Business to customer itu gampang, kayak selama ini kita di Tokopedia, di Shopee, itu business to customer. Ada lagi business to business. Jadi dia bukan jualan ke penjual langsung, tapi biasanya ini distributor. Jadi dia penjual ke penjual, bukan penjual ke pembeli ya. Dia jual ke penjual lain karena mau dijual ke pembeli gitu. Bahasanya gitu, business to business gitu ya. Atau enggak memang dia jual sebagai supplier ke bisnis lain. Jadi business to business gitu. Bisa dia jual ke reseller atau ke supplier istilahnya. Atau consumer to consumer. Ini kalau zaman dulu adanya di Facebook Marketplace. Dia jualan juga. Jadi di situ dari konsumen langsung ke konsumen. Nggak ada penengah. Jadi mau ketipu mau gimana ya udah urusan lo gitu kan. Kan kalau ini karena nggak ada intermediari loh. Kan kalau kayak
Makanya waktu saya di Bukalapak, kenapa saya marah? Karena lu nganggap ini kayak situsi. Padahal gue bayar. Pembeli bayar, penjual bayar. Ngapain? Ya enggak? Kalau customer to customer wajar. Kalian di Facebook Marketplace ada yang iklanin motor, ternyata datang motornya busuk, udah dibeli gitu kan. Ya udah, mau gimana? Jadi gimana dong Pak? Biasanya yang situsi itu yang orang kalau emang dia mau beneran mau beli, dia tuh udah jago sama motor, dia udah tahu. Jadi dan motor di Facebook Marketplace nggak bisa, bego banget. Dia nggak mungkin ngasih harga sama harga kayak di Tokopedia, nggak mungkin. Dia harus lebih murah karena ada unsur gamblingnya bagi orang. Ataupun misalnya harganya sama, pembelinya jadi dikit banget. Jadi orang yang benar-benar yang jago, even gini loh, katakanlah ya, saya jago misalnya untuk ngelihat ini notebook second bagus apa enggak. Saya jago, tapi saya nggak mau buang waktu ke Facebook Marketplace. Pusing gitu ngeliatin, coba tanya ininya, entar kalau langsung dijawab. Oh iya, kalau langsung dijawab, kalau enggak capek kan. Mendingan langsung di Tokopedia aja, langsung ngeliat. Apalagi misalnya penjualnya udah tahu nih, emang pernah beli, jujur atau gimana, atau lihat dari reviewnya nggak ada yang busuk gitu kan. Udah selesai. Facebook Marketplace nggak ada gitu-gituan kan. Buang waktu, buang waktu, tenaga, biaya segala macam semuanya. Jadi makanya dia harus kasih harga lebih murah. Kalau enggak ngapain? Gue mending ke Tokopedia, ke Shopee. Itu dia. Atau enggak barang-barang yang emang agak miring gitu ya, yang enggak diregulasi atau mungkin ilegal gitu kan. Kalau mau lihat simple gini deh. Tahu kan di Indonesia orang boleh beli senjata ya, pistol beneran. Ada izinnya segala macam. Itu nggak mungkin ada di Shopee, Tokopedia, nggak mungkin. Walaupun yang legal loh. Kita ngomongin bukan yang ilegal. Kita ngomongin yang legal. Nggak mungkin. Kalaupun ada, kemungkinannya di Facebook Marketplace. Di Shopee, di Tokopedia nggak mungkin. Karena pasti langsung ada yang lapor. Jadi kalau ada yang lapor, di take down dulu kan. Walaupun ternyata oh laporannya salah, di take up lagi. Orang males kan digituin. Udahlah, mendingan gue taruh aja di Marketplace, di Facebook atau di mana lah gitu ya. Oke. Nah, di sini arsitekturnya itu set apa lagi sih? Ntar. Ntar. Jadi di sini arsitekturnya itu pertama nih, yang pasti kita ngelihat kenapa kita pakai Shopee. Dari tadi search-nya enak. Tapi yang pasti yang utama pertama apa dulu sih? Masalah security dong. Karena security ini penting walaupun bukan yang paling penting. Maksudnya gimana? Kok bisa Pak? Pengalaman pribadi saya gini. Saya awal-awal pakai Facebook, saya pernah jebol. Kena sama orang. Jadi, saya baru ngisi GoPay ya di Facebook tuh. Kok Facebook sih? Tokopedia. Di Tokopedia saya ngisi GoPay waktu itu karena mau beli buat bahan untuk celana dalam ya dari supplier. Saya langsung ngisi, kalau saya nggak salah 5 juta ya, gede gitu. Maksudnya untuk awal karena baru di Tokopedia. Nggak ada setengah jam atau sejam, langsung tinggal 200.000 apa 20.000 gitu. Apa 50.000 ya. Pokoknya habis langsung. Terus kan kelihatan di situ historicalnya, loggingnya kelihatan. Belanja apa aja, dia ke Indomaret apa ke Alfamidi gitu kan, beli kupon, beli apa kupon yang dari Google itu buat Mobile Legends something yang kayak gitulah. Yang which is nggak sesuai dengan profil saya nggak pernah gitu. Terus saya bilang ke Tokopedia, ini nggak sesuai dengan profil. Ini saya bukan database admin. Cuman dari ngeliat pattern aja ketahuan ini bukan polanya saya. Tapi saya yakin 1000% di log itu pasti kelihatan. Itu orang perginya kemana, di Alfamidi di mana,
di Indomaret di mana yang arealnya jauh dari tempat saya atau tempat saya biasa. Karena pertama, saya nggak pernah pakai GoPay di Alfamidi atau Indomaret. Yang pertama. Saya kedua, nggak pernah pakai buat main Mobile Legend karena saya nggak main. Saya bilang gitu aja kan. Wah, balasnya biasalah, balasan sampah gitu kayak customer service kan. Oh ya Pak, kita akan tangani, sedang kita tanganin, bla 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 gitu kan. Terus saya bilang kan, rese banget. Karena saya paling benci digituin. Saya paling nggak suka dikasih kalimat menenangkan yang biasa. Karena apa? Saya pernah jadi CS, saya tahu itu kalimat-kalimat cuman oh ya, nye gitu kan. Itu normatif menjijikan gitu kan. Saya paling sebel dengan hal-hal yang normatif gitu. Karena saya tahu itu bohong gitu. Oh ya, oke. Gue tunggu 1 kali 24 jam. Ya. Karena saya tahu saya nggak bakal dapat jawaban. Sebelum 1 kali 24 jam saya udah melakukan sesuatu. Saya masuk ke database-nya itu di Tokopedia, terus dapat bilang nih loh, ini benar kan loggingnya gini. Untungnya dia nggak nyadar gitu, kok bapak bisa dapat? Nggak, dia bilang oh iya pak, udah gitu ya, ini karena begini. Dia mungkin mikirnya oh ini orang dalam kali atau gimana atau apalah bla 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 gitu ya. Saya bilang ini kan sebenarnya nggak perlu sampai harus dikasih tahu, ini ada kok di audit trailnya, di loggingnya ada semua, ngapain gitu sampai nunggu. Karena ada kemungkinan lain di dalam bisnis yang ini agak miring, itu yang namanya birokrasi. Jadi gini, kalau kalian pernah ngambil duit di ATM, atau mungkin belum, nanti kalau ntar udah kerja ya, ngambil duitnya lumayan banyak. Kan kalau sekarang mungkin ngambil 10 lembar pecahan ya, terserah pecahan 10.000, 20.000, 50.000, paling ngambil 10 lembar. Tapi kalau nanti kalian ngambil 50 lembar, 100 lembar, itu sering, saya waktu itu untungnya saya nggak pernah ngalamin, tapi saya waktu itu sering nongkrong sama emak-emak yang tajir melintir gitu ya, yang dia kerja posisi udah tinggi tapi ternyata suaminya di luar lebih tinggi lagi, berarti udah gila tuh kan. Sering banget tetap emak-emak gitu, aduh 50 ribuan bawa setebal-tebal gini gitu ya, kayaknya nih kurang deh. Gue pikir bohongan, ternyata sering kayak gitu, banyak. Gue pikir BCA doang, enggak, bank lain juga. Jadi itu kayak dianggap sebagai pemasukan, karena kan dari 10 orang, enggak deh, dari 50 orang yang ngalamin itu, yang nyadar mungkin cuma 25 orang. Dari 25 orang yang nyadar, yang benar-benar nelfon ke bank, mungkin cuma 10 orang. 10 orang itu dia telepon, oh ya Pak, dicatat dulu, baru ke bagian ini Pak ya, bagian ini gitu kan. Dari 25, 50, tinggal 25 tinggal 10. Dari 10 yang nelfon, udah di tektok ke sana kemari. Orang biasanya orang sibuk kan, 10 orang, sisanya nyerah, tinggal 5. Jadi yang dibalikin duitnya cuma 5 dari 50. Profit, ya kan? Pak, emang itu ada? Come on. Saya nggak perlu masuk ke dalam sama kayak tadi Tokopedia. Saya tinggal ngeliat hasilnya di luar aja. Iya nggak sih? Gitu aja. Sama aja kayak gini. Kayak simpelnya tuh, kalian ntar misalnya udah kerja atau lagi ngelamar. IPK berapa? 2,5. Kok bisa kecil? Dosennya goblok sih ini. Yang calon perusahaan ini kan bingung. Bodo amat mau goblok mau nggak, yang penting kan gue lihat di atas mata gue, di depan mata gue adalah IPK lo 2,5. Udah itu aja, gue nggak peduli apa itu benar atau enggak, gue nggak tahu gitu. Yang gue lihat adalah di mata gue 2,5. Udah itu aja kan, simple. Itu maksudnya. Jadi sama aja kayak waktu itu saya sering bilang gitu kan, kalau orang pemerintah terkaing-kaing gitu kan, wah ini susah kan ini. Alah, gue cuma rakyat, gue cuma ngelihat sekarang indeks kemiskinan berapa, unemployment rate, pengangguran berapa, tingkat pertumbuhan ekonomi berapa. Itu aja yang gue lihat. Terserah, masalah susah gampangnya bukan urusan gue, lu yang digaji. Gue mah nggak mau tahu, gue penduduk, gue nggak tahu apa-apa. Sama kayak tadi perusahaan kan, gue nggak tahu lu dosennya kayak gimana begonya gitu kan. Yang penting lu dapetnya 2,5. Udah itu aja, simple gitu. Oke, nah di sini arsitekturnya itu ngelihat tadi kan, oke, security, personalisasi, ini bisa jadi penting. Nanti kita lihat. Tapi di sini cara mencari ini juga penting.
Ini semua yang lain, ya ini pasti hubungannya ke sini. Pembayaran kita udah tahu. Notif nggak masalah. Karena even misalnya nih Tokopedia tuh ganggu banget. Notifnya banyak banget. Apalagi kalau untuk yang seller. Tapi bisa dimatiin. Jadi nggak masalah. Alur kerja bla 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 ini kita gampang nggak kalau mau beli atau mau jual? Gampang atau enggak? Nah, negosiasi mediasi ini yang tadi saya bilang penting banget. Jangan sampai kayak Bukalapak. Sekarang kita balik ke sini nih ya. Kenapa personalisasi ini penting? Ini sebenarnya simple. Bahkan di ini juga udah ada kok. Tinggal dipakai. Tapi saya cuma menunjukin ke kalian pentingnya di mana. Nih kan. Kita balik ke sini. Oke. Tokopedia. Ini obviously saya lagi nyari barang misalnya apa nih? Buat jepitan plastik untuk roti atau apa gitu. Biasa aja, nggak ada yang aneh. Murah, minimal beli segini. Udah, ini nggak ada yang aneh. Nah, di sini, ini yang saya suka. Dia ngasih deskripsi, langsung ngasih ulasan. Jadi kita langsung lihat yang beli berapa, yang jual berapa. Bisa langsung kelihatan. Ulasannya ada yang sampah apa enggak. Itu kan, oh ini ada ulasan yang jelek satu. Ada 2 orang. Apa nih? Minta, ya emang bener sih. Berarti ini sampah nih kan? Ya emang bener, emang pakai video unboxing gimana sih? Emang namanya beli online pasti pakai video unboxing. Ini sampah nih. Maksudnya ya memang dia ditipu atau tertipu, cuman ya sesuai prosedur aja. Emang harus unboxing, harus pakai video, mau gimana. Ini kurang 3 pieces juga harusnya ada dong. Dia harus pakai video atau gimana. Coba lihat. Nah, kelebatan 7. Dia pesan 10. Oke. Ya iya sih bener. Udah nggak ada masalah di sini. Misalnya kalau yang ini apa nih? Kirim kurang 3 pieces ya ini karena kan belinya kelipatan 7. Ini kebanyakan soalnya yang kurang-kurang ini juga si customernya nggak baca. Oke, itu yang pertama. Yang kedua di sini personalisasi di mana nih? Oke, habis itu dia ngasih lihat diskusi. Karena diskusi ini penting terutama kalau untuk barang-barang yang aneh. Kayak misalnya kemarin saya mau beli idle up AC untuk Altis 2012. Oke. Orang ngomongnya macam-macam, Altis Gen 2, Altis 2008 sampai 14. Padahal gini loh. Di Indonesia itu beda. Jadi Altis 2008 di Indonesia sama di luar negeri beda, sama di Australia beda, sama di Singapura beda. Rese kan? Perlu kita ngelihat diskusi ini juga. Atau enggak kita kirim sendiri pertanyaan di diskusi. Itu dia. Kenapa ini perlu? Jadi ini saya ngasih tahu kenapa saya nyaman dengan Tokopedia. Kalian mungkin alasannya beda lagi yang nyaman dengan Shopee, ya kan? Oke. Nah, yang penting lagi di sini nih. Dia ngasih pilihan yang kemungkinan kita suka dari toko yang sama. Oke. Kemudian ini satu yang kurang nih. Dulu ada, tapi entah kenapa hilang. Ini untuk dari enggak deng, ini enggak toko yang sama. Oh, sama dia digabung sekarang. Kalau dulu dipisahin. Barang yang mirip dari toko yang sama, kemudian di bawahnya dari toko yang lain. Sekarang udah digabung nih. Ini toko yang sama di atas kan. Ini kan tokonya adalah namanya Toko 3 Mesin Jahit. Ini beda-beda semua nih. Barang sama. Bahkan toko 3 Mesin Jahitnya nggak ada di sini. Dia nggak ngasih lagi untuk toko yang sama. Kalau nggak salah di handphone masih ada nih. Kalau ini berarti untuk toko yang beda semua tapi barang yang sama. Kalau untuk toko yang sama, oh dia harus bayar. Kalau dia bayar ke Tokopedia, di bawah sini muncul nih. Barang lainnya dari toko ini apa aja. Kalau ini enggak, kalau ini default nih. Gitu maksudnya. Oke, jadi kita balik lagi ke sini. Untuk si arsitektur ini ada apa aja. Nah, itu tadi udah ya. Di sini, kalau ngeliat access control and security, itu enaknya kalau di zaman sekarang ini, semuanya itu udah dalam paket ya. Paket untuk, kayak misalnya namanya udah pakai apa? Ya ini ngomongin agak teknis ya, ada yang namanya Engine X gitu kan. Udah langsung jadi satu, jadi udah tinggal dipakai. Kalau dulu tuh bikin dari nol semuanya, sekarang enggak. Jadi kayak ini deh namanya. Masalah security, kita pakai misalnya login Google ya udah ada, kita tinggal ngambil dari Google API-nya, selesai urusan. Masalah certificate, signature itu tinggal dari Google. Kemudian kalau ini
restriction ini kalau kita pakai Google, tinggal ngaturnya dari Google. Jadi misalnya kayak kalian nih, kita pakai di IBS. Kan pakai ibs.ac.id, tapi itu kan dari Google. Jadi di situ misalnya kalian udah punya emailnya Google yang ibs.ac.id, kita bisa pergi ke tempat-tempat tertentu di internet, maksudnya di IBS, tapi nggak semua kan. Yang buat dosen nggak bisa. Itu ada restricted-nya kan. Yang buat dosen nggak bisa pergi ke tempat mahasiswa, yang buat mahasiswa nggak bisa pergi ke tempat dosen. Simple, itu aja. Nggak ada yang aneh. Nah, kemudian di sini ini yang tadi saya bilang masalah profiling. Yang tadi di Tokopedia, dia tahu saya sukanya beli apa. Itu biasanya kelihatan. Sebenarnya lebih gampang kalau dari aplikasi sih. Sebentar ya, coba saya buka. Ntar mudah-mudahan kelihatan di sini. Sebenarnya sih di sini. Nah, tapi ini saya lagi share screen soalnya ya. Kelihatan kalau di layar gini sih. Jadi ya saya bacain aja deh, nggak apa-apa. Jadi kalau di aplikasi itu langsung kelihatan apa yang kita terakhir lihat belum dibeli, kelihatan. Kemudian yang kita udah pernah taruh di wishlist, dia nongolin lagi. Itu biasa kan? Karena saya yakin di Shopee juga ada itu. Kemudian misalnya ada flash sale, oke, flash sale itu biasa karena di mana-mana pasti ada. Tapi intinya yang tadi nih, yang kita udah sempat ngelihat tapi belum beli, atau yang ada di wishlist. Atau ada satu lagi yang ini bagus juga di Tokopedia. Dia udah tahu saya sering beli tiap minggu. Dia ingetin lagi. Hari ini waktunya kamu beli loh. Ada. Personalisasi kan. Penting itu. Terutama apalagi buat saya yang suka belanja mingguan. Gula, susu, minyak goreng. Ya itu ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang sebulanan. Tapi dia ingetin. Penting itu. Ya karena kan data ada, historical data ada semua. Tinggal dilihat aja gitu. Nah, kemudian search ini juga penting. Ini udah lama banget saya ngomong ke Tokopedia. Jadi gini, kalau di Tokopedia dulu cuma bisa nyari barang misalnya center gitu ya. Cari center, oke ketemu. Tapi saya mau di toko yang sama biar ongkirnya bareng. Saya mau cari toko yang dia jual center sama dia jual obeng. Karena saya mau beli 2 ini. Saya maunya toko yang sama, ya kan? Nah, itu baru sekarang adanya di Tokopedia. Maksudnya nggak baru sih. Ya 3 bulan, 6 bulan kali ya. Padahal udah lama banget saya minta. Ya karena itu simple. Karena saya bilang kan, lu apanya yang susah? Itu pakai SQL kayak gini-gini, pakai PHP gini-gini gitu kan. Makanya mungkin Tokopedia ini orang rese banget sih ya. Karena memang itu perlu. Itu perlu. Maksudnya saya tahu buat saya tahu pasti buat saya perlu, tapi saya yakin buat orang lain juga perlu. Jadi tinggal kita cari misalnya center. Kan ada tombol plus sekarang tuh kan di sebelah kanan kalau Tokopedia. Plus cari apa lagi? Center sama obeng. Ntar dia akan cari di toko yang sama. Udah gitu aja. Simple banget tuh. Oke, tadi untuk masalah search management. Nah, kemudian ini antara konten katalog management apa? Simple gininya. Gini. Saya juga jualan dulu di Bukalapak juga jualan ya. Akhirnya udah enggak juga. Di Tokopedia, di GoFood segala macam gitu ya. Kalau di Tokopedia itu ada, sama Bukalapak juga dulu ada fitur yang namanya untuk bisa kita stock keeping unit. Jadi kita punya produk, misalnya nih, saya jualan center nih. Saya jualan center ini ada 1000 unit stoknya, tapi ada 100 unit aja yang saya pengen kasih diskon. Itu bisa. 100 unit aja yang pakai diskon misalnya untuk flash sale gitu ya. Anggaplah 20% bisa. Atau misalnya diskonnya cuma berlaku di Jawa. Jadi orang luar Jawa nggak berlaku. Bisa. Bisa dibikin sampai segitunya. Atau dibikin misalnya nih. Ini variannya ada banyak nih. Ada yang 200 lumens. Ada yang ya bahasa simpelnya. Ada yang terang. Ada yang agak terang. Ada yang terang banget gitu kan. Bisa. Ada variannya. Itu kan juga kelihatan kan pas kita di Shopee, di Tokopedia. Lihat nih.
lampu LED, senter LED. Begitu kita klik ada variannya, tinggal kita pilih. Tiap varian pun kita bisa pantau stoknya ada berapa. Jadi itu dia maksudnya. Makanya akan sangat menjijikkan kalau penjualnya bilang, tolong tanya stok dulu ya ke kita. Cuy, ngapain gua ada sistem? Kalau harus nanya-nanya, mendingan lu gak usah pakai sistem. Bilang aja, gua jualan. Apa jualannya? Ntar lu tanya aja ke gua. Rese kan? Ngapain gua nanya-nanya? Udah ada sistem, lu pasang. Karena kekurangannya memang, ini satu lagi nanti akan kita bahas. Kalau dia punya toko online sama offline, kita ini dong, acknowledge dong, emang ada kekurangannya, ya nggak? Tapi semua kan punya porsinya. Gue pembeli, gue nggak ribet masalah lu, itu lu yang punya masalah bukan gue. Gue pembeli, gue kasih duit, gue expect ada barang, titik, selesai, ya nggak? Lu bikin di situ ada, ya udah, gue anggap ada. Ngapain gue nanya-nanya? Emang gue forum, emang gue WhatsApp gitu kan? Emang gue harus gitu kan ngobrol dulu sama lo? Kagak, ini e-commerce. Mau nanya, karena apalagi gini, dulu saya pernah punya niat baik jadinya, tiap itu nanya. Ada lagi gitu toko yang pokoknya kalau ada barang gak usah tanya-tanya ya. Kan rese kan? Yang satu minta ditanya, yang satu marah kalau ditanya. Pokoknya makanya gua gak akan nanya, walaupun lo bikin pakai huruf besar, pakai warna merah, harus tanya, bodo amat, gua akan langsung. Karena kan habis itu PR sih, karena apa? Nggak dibales, lama-lama akhirnya duitnya balik. Emang duitnya balik, cuman lama kan. Cuman kadang-kadang, karena saya sebel, saya tahu nih, ini orang nggak ada barang nih, ditanya nggak jawab, ini nggak jawab, udah pesen aja langsung. Pesen, karena kan nanti reputasi dia berkurang kan. Karena dia tidak menjawab pesanan gitu. Ya habisnya ditanya, nggak jawab misalnya, bang ini barang bisa buat anu nggak dijawab gitu. Sudah langsung aja pesen. Karena biasanya barang itu nggak ada di tempat lain. Terutama tuh apa? Tuh barang-barang kayak gini nih. Kayak vape mod gini ya. Buat apa electrical mod kayak gini. Karena memang yang jual nggak banyak. Karena sekarang pakai vape pot semua gitu ya. Yang kayak gini udah jarang. Jadi makanya kalaupun ada ya udah langsung aja beli. Karena nggak bakal dijawab. Alasannya biasanya karena memang punya toko offline gitu. Oke, ini tadi untuk pencarian atau apa. Satu hal lagi, pencarian itu bisa walaupun kalau Tokopedia, Shopee pasti udah gede, dia udah punya sendiri ya engine-nya. Tapi kalau misalnya kita perusahaan kecil baru sendiri, kita bisa pakai API-nya Google kok gratis. Jadi kita search engine-nya pakai punya Google. Ya mungkin kayaknya sekarang udah nggak gratis sih. Logikanya dulu gratis, jadi tapi bayarnya pasti murah karena itu cuman pakai engine-nya Google aja. Bahkan saya masih punya yang bisa dipakai lokal gitu ya. Kita pakai otaknya Google walaupun nggak secanggih sekarang, karena sekarang pasti udah berubah, udah canggih ya. Ini kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Itu bisa dipakai otaknya Google buat nyari, either itu buat nyari di internet ataupun cari di lokal, bisa, nggak ada masalah itu. Kemudian di sini untuk masalah manajemen konten sama katalog tadi itu ya, itu udah nggak ada masalah, udah bagus banget. Sekarang masalahnya cuma satu gini. Untuk bikin konten nih kan, ada center, ada apa. Si Tokopedia atau Shopee harus nyediain katalog. Maksudnya kemampuan si perusahaan untuk bisa mengkategorisasi produknya. Gimana caranya? Gini, misalnya nih ya, kita buka, cari di sini deh. Ini yang banyak terjual ya, misalnya ini 10.000 terjual. Ya udah ini paling banyak nih ya. Nih, toko 3 mesin jahit kita buka deh, misalnya. Mudah-mudahan dia banyak barangnya. Nah, di sini, ini kan ada katalog. Kan, kelihatan jualannya apa aja, dia mau pasang iklan, mau pasang apa di sini. Tapi misalnya orang itu udah langsung, gue pengen langsung cari produk. Oke, ini kan, ini produk, semua produk. Tapi misalnya kita udah tahu nih, gue cuman pengen
nyari mesin jahit misalnya nih, mesin jahit portable, langsung buka kan, kita langsung lihat yang ini. Oh, mesin jahit portable, langsung cari misalnya yang ulasan terbanyak. Oke, berarti yang ini nih 1,5 juta gitu kan. Itu yang dimaksud tadi di sini nih. Konten manajemen seperti apa? Supaya lebih gampang, karena Pak saya nggak kayak gitu. Iya, tapi untuk pembeli-pembeli yang lain yang kelas berat itu dipakai. Karena kalau yang biasa mungkin cuman gue lagi nyari sepatu, udah cari dapat. Tapi ini kalau untuk orang yang emang reguler belanja, nggak cuma untuk 1-2 barang, hampir semua barang dibeli online. Saya contohnya gitu. Kayaknya nggak ada barang yang saya nggak beli online, kecuali kalau emang anak-anak pengen. Karena sebenarnya anak-anak misalnya kan ke Cinere Mall atau kemana, bukan barangnya, lebih kepada pelesirnya kan, lebih kepada main-mainnya gitu loh. Jadi barangnya nggak terlalu penting. Itu dia maksudnya tadi. Nah, kemudian di sini kita udah bikin. Oke. Nah, udah bikin, katalognya udah bagus, ininya udah bagus. Tapi di sini secara internal itu kita harus punya alur kerja dong. Ini yang bikin katalog siapa? Yang harus ngupdate siapa? Kalau ada salah, siapa yang benerin? Semua itu harus ada. Karena kalau enggak, bego banget gitu kan. Udah bikin bagus, sekali ada yang rusak, nggak tahu harus ngapain. Itu workflow itu penting banget. Oke? Nah, jadi di sini contohnya, apalagi kalau misalnya nih, kayak saya waktu itu jualan barang misalnya, itu melibatkan ada supplier juga. Jadi saya ngambil barang, saya proses, baru jual lagi gitu kan. Jadi ini melibatkan, berarti ada ke supplier dulu, baru balik ke sini, baru nanti kita bikin katalognya, barangnya apa, baru ke ini kan dari supplier gini kan, baru ntar kita ke e-commerce gitu kan di sini. Atau mungkin misalnya kita perusahaannya udah gede kayak FIF ya, dia jadi ada yang bisa ada pasar internal. Jadi sebelum dia lempar keluar, dia jual dulu ke staffnya. Barang elektronik kayak gitu. Kok Bapak tahu? Lah sistemnya kita yang bikin waktu itu. Makanya saya tahu pasti 100%. Karena kita yang bikin sistemnya. Pertama dia pakai buat internal dulu, buat karyawan. Jadi FIF ya dulu, sekarang namanya FIF ada kalau nggak salah. Dia pakai awalnya buat internal karyawan mereka dulu. Yang beli kredit atau apa buat karyawan dulu. Habis itu baru buat umum. Itu aja. Nah, event notification bla 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 ya. Jadi kalau notifikasi kita nggak ada yang aneh. Kita udah terbiasa pakai Android ataupun iOS ya. Notifikasi nggak ada yang aneh. Cuman masalah tinggal gini. Notifikasi mau banyak mau ganggu nggak apa-apa selama bisa dimatiin. Daripada notifikasi cuma 1 tapi nggak bisa dimatiin. Oh itu nyebelin banget. Ya nggak? Itu dia maksudnya. Karena kalau bagi saya dan saya yakin sama semua orang. Karena notifikasi banyak awalnya doang kita sebel kan. Matiin. Udah selesai urusan. Daripada yang nggak bisa dihapus, yang nggak bisa dihilangin. Kalau saya nggak salah ingat, ada ini contoh aja ya, walaupun ini bukan e-commerce, Peduli Lindungi yang dulu buat COVID tuh ya, itu nggak bisa notifikasi dihapus, dihilangin nggak bisa. Jadi ya walaupun itu penting, tapi saya cuma ngasih contoh, ada nih notifikasi yang beneran nggak bisa dihilangin, nggak bisa dihapus gitu. Karena memang API-nya ada di Google, emang bisa di Android kayak gitu bisa, di iPhone pun bisa. Itu biasa dipakai buat contingency kalau misalnya ada bencana alam, ada apa kayak gitu. Tapi kadang-kadang sering dipakai buat yang rese, terutama siapa sih? Antivirus pakai. Oke. Nah, kemudian collaboration trading ini juga sama. Kalau kayak tadi misalnya kita ngelihat kita lagi di suatu tempat di website, di Tokopedia atau di Shopee. Kita mungkin nggak pernah pakai, tapi kita lihat di situ ada yang namanya chatbot kan. Kalau dulu orang masih keren, ada chatbot keren, kita bisa ngomong walaupun bukan sama orang tapi sama robot. Sekarang udah sebel orang, udah biasa aja. Ya karena udah nggak ada yang aneh gitu kan. Kecuali kalau dia bilangnya chatbot with AI. Walaupun sekarang juga orang udah mulai bosen sih. Tapi dengan itu bisa meningkatkan wow effect gitu ya.
Nah, apalagi sih yang bisa untuk bikin build loyalty? Udah sering kelihatan apa sih? Koin, itu kan. Ada yang namanya kupon atau apa, ada pokoknya poin reward gitu ya, bentuknya koin. Kalau di Tokopedia bentuknya koin tuh. Bisa untuk koin, bisa untuk apa? Karena apa? Saya dulu pakai waktu di apa namanya? Ada website di Cina dulu ada banyak banget, ada China Fashion, ada AliExpress, Alibaba segala macam. Pokoknya dulu ada yang buat elektronik sama vape itu dia pusatnya di Wuhan. Saya ingat banget itu, saya ingat bakal ingat seumur hidup ya. Itu terakhir kali dia buka sebelum akhirnya dia tutup, dan dia tutup seumur hidup ya sampai sekarang. Jadi dia bilang, "Bos, ya biasalah Cina gitu kan. Ini shipment lo ini yang terakhir. Habis ini gue tutup gudang." Gue pikir buat hari itu doang, buat bulan itu doang, tahun itu doang. Nggak, tutup selamanya dia. Jadi, "Bos, ini yang terakhir ya. Ini shipment lo, punya lo ini benar-benar yang terakhir. Habis ini." Jadi dia tuh kayaknya emang manajernya atau ownernya. Habis itu dia langsung tutup. Habis dia tutup, berapa jam kemudian saya lihat di internet, Wuhan ground zero untuk COVID. Langsung tutup. Oh, ternyata gitu. Tapi dulu itu kita cukup loyal di sana karena dia ada poin rewardnya. Tiap kita ngasih review, kita dapat poin. Walaupun nggak gede, tapi forumnya itu jalan. Ingat ya, poin rewardnya itu nggak gede duitnya. Tapi akhirnya ada orang yang emang suka nge-review banyak, dia dapat poin. Ada yang dia ngejawab pertanyaan orang, dia dapat poin juga. Dia ngapa-ngapain dapat poin. Poin itu bisa dikasih-kasih. Jadi ada orang yang hebat banget, poinnya banyak. Dia ngasihin ke orang. Bagi dong poinmu. Rame forumnya, laku. Nah, kalau di Tokopedia juga ada, walaupun dia ada barang-barang tertentu yang dia kasih poin. Nggak semua. Dan ini kayaknya si Tokopedia emang pelit banget ya. Jadi kayaknya kita nge-review barang dapat poin itu cuman kalau barang yang emang dari penjualnya ngasih poin. Karena kayaknya untuk dapat poin itu ditarikin duit dari Tokopedia. Makanya nggak semua penjual barangnya kalau kita review dapat poin. Dari penjual yang sama, nggak semua produk barang yang kita review dapat poin gitu. Itu bedanya sama yang di Cina yang kemarin saya ini. Jadi ini ya sebenarnya sih nggak masalah, karena keadaan sekarang lagi susah. Orang mau ngomong apapun gara-gara presiden yang kampret yang kemarin itu, sekarang keadaan lagi susah. Tinggal lihat dari KPI, dari statistik perekonomian satu negara aja. Udah, saya nggak perlu bilang dari mana, tinggal lihat dari mana. Mau dari BPS bisa, mau dari Bank Dunia bisa, terserah mau ngambil dari mana. Mau ngeliat dari tingkat pengangguran, mau ngeliat dari tingkat kemiskinan, mau ngeliat dari tingkat suku bunga, mau ngeliat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, terserah mulai dari apa aja. Bisa. Tapi kelihatan kalau lagi turun. Seluruh dunia juga turun. Iya, tapi seluruh dunia turunnya seberapa, kita seberapa. Itu aja. Gitu kan. Nah, karena lagi turun sekarang, itu memang saya sadar kalau saya bisa ngerti kalau Tokopedia juga nggak mau jor-joran buang duit kayak yang di Cina waktu itu. Jadi dia cuma akan ngasih poin kalau emang itu dibiayai tanda kutip ya oleh penjualnya, karena dia nggak mau ngeluarin duitnya. Harusnya yang ngeluarin dia, sama kayak Alibaba, AliExpress atau Amazon, yang ngeluarin Amazonnya kan. Kalau ini enggak, yang ngeluarin dari penjual. Oh ya, saya bilang sih masuk akal karena sekarang keadaan memang lagi nggak asik lah ya. Daripada saya bilang lagi jelek, bapak gini banget sih politiknya nyanyi. No. Saya bahkan nggak ngomongin politik ya. Saya coba ngomongin ini bisnis. Sekarang bisnis lagi kayak apa? Lagi kayak gini. Terserah itu gara-gara siapa, pokoknya ya gara-gara yang kemarin. Terserah apa, mau dia bagus, mau jelek, mau apa, bodoh amat. Yang penting hasilnya ini. Gitu. Ya kayak kalian misalnya kan, yang kayak tadi saya bilang, lagi ngelamar kerja. IPK berapa? 2,5. Pak, tapi 2,5 tuh gara-gara dosennya goblok, Pak. Itu goblok banget, Pak, dosennya tuh, Pak. Pak Yudi tuh goblok banget. Dia bilang, gue nggak tahu dan gue nggak mau urusan sama masa lalu. Yang penting lo angkanya 2,5. That's it. Selesai. Ya nggak? Sama aja kayak gini. Gue nggak mau tahu urusan lo di pemerintah apa. Yang penting ini hasil yang bisa gue rasakan sebagai pebisnis itu ini. Udah. Itu aja. Gue mau cari tukeran duit susah sekarang. Mau nyari apa susah.
Itu loh, tukeran duit aja susah. Wah, emang di BCA susah? No. Gue prefer customer. Gue bukan ngomongin yang orang biasa. Prefer customer. Di UOB, di BCA, di mana? Susah sekarang tukeran duit. Entah dari BI-nya, entah dari... Saya bisa ngomongin panjang lebar mengenai ekonomi uang dan bank bla 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 segala macam. Tapi udah di luar skop dari pelajaran ini. Tapi itu intinya. Jadi kenapa uang beredarnya jadi berkurang? Kenapa ini? Ujung-ujungnya nanti adalah deflasi. Loh Pak, deflasi bagus. Kan inflasi yang jelek. Enggak. Tapi pokoknya panjang urusannya. Sekarang udah inflasi, udah naik, jeger, udah sampai akhirnya orang nggak tahu, nggak punya duit buat beli. Bentar lagi deflasi. Tapi ingat kata-kata saya, itu deflasi nanti itu jauh lebih buruk dibanding inflasi. Tara, lanjut kita ke sini. Karena tadi kita ngomongin uang, sekarang kita ngomongin masalah payment process. Di sini kan bilang kompleks, no. Sekarang udah pakai payment gateway, udah nggak kompleks. Jadi kita tinggal manggil satu perusahaan payment gateway. Bisa nggak Pak kita bikin sendiri? Nggak bisa. Karena gini, kita mau berurusan sama BCA. BCA Mandiri bla 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 gitu. Ya udah, kita tinggal cari payment gateway yang berhubungan dengan BCA Mandiri sama apa misalnya UOB. Udah, satu perusahaan itu kita dapat. Mau langsung, belum tentu bisa. Gue mau langsung aja sendiri, datengin ke Mandiri. Mandirinya bilang, oh nggak bisa, kamu harus lewat perusahaan, lewat payment gateway. Nggak bisa langsung. Ada yang bisa langsung kalau nggak salah Permata ya, kalau saya nggak salah. Cuman panjang, jadi dia bilang, untuk bisa berhubungan sama kami, kamu harus misalnya transaksi minimal sebulan berapa ribu transaksi, minimal ini, kalau misalnya, pokoknya ribet gitu. Jadi makanya kenapa sekarang lebih simpel dan tanda kutip ya, lebih murah. Loh Pak, karena kita harus bayar perusahaan. Memang, lu bayangin lu harus datengin satu-satu. Itu lebih mahal karena requirement-nya Permata misalnya. Lu minimal harus 1.000 transaksi seminggu atau sehari misalnya. Kurang dari itu, kena penalti. Mahal kena bayarnya. Jadi sebenarnya pakai payment gateway itu jauh lebih murah. Karena dia udah langsung tanganin masalah payment proses di webnya. Dia udah langsung nanganin masalah actual duitnya pas disburse. Jadi kasarnya nih gini, kita beli barang nih di Tokopedia. Begitu udah dikonfirmasi sama penjual, dia nyiapin dong. Duit kita udah nggak di kita, tapi udah di Tokopedia ditahan kan, udah dikonfirmasi. Begitu udah dikirim, duit masih di Tokopedia dong. Begitu udah nyampe di kita, duit nggak langsung dikasih ke penjual, kita harus dikasih waktu 2 hari atau berapa hari kan, kita konfirmasi terima barang. Kalau kita misalnya dapat barangnya jelek atau salah, sebelum 2 hari itu kita udah harus langsung bilang, barang salah, gua komplain, kita balikin barang. Orang tuh seringnya gitu, kelewatan jeda 2 hari itu terus bilang, oh barangnya jelek, lah sistemnya ada cuy, ada sistemnya. Jadi dia nggak mau ngaku kalau dia salah. Dia cuma, gue sibuk. Ya memang berarti gara-gara lo sibuk. Bukan gara-gara Tokopedia, bukan gara-gara Shopee, bukan gara-gara penjual. Enggak, lu sibuk, kelewat, titik. Sistemnya udah ada. Dikasih waktu 2 hari buat konfirmasi barang itu bagus apa enggak. Kalau enggak, langsung tolak. Tolak barang, kenapa? Penyebabnya ini. Langsung kirim pesan ke penjual. Kenapa, masalah di mana? Maunya apa? Maunya barangnya dibalikin, atau kirim barang yang baru, atau duit dibalikin, atau apa? Banyak pilihan. Sistemnya udah ada. Jadi makanya tadi saya bilang review-review sampah, itu kayak gitu tuh. Pengirimannya lama. Itu bukan urusan dia. Ya kan? Tapi bisa jadi urusan dia. Kenapa? Kita kan bisa lihat step-stepnya. Dari kita beli pertama, sampai diproses, itu masih urusan penjual. Kalau dari proses ke kirim sampai kita terima, itu urusan kurir. Tapi dari beli sampai dengan dia bilang proses, itu urusannya penjual. Kalau dari beli sampai kita purchase, sampai kemudian dia proses jeda waktunya 3 hari, itu kelamaan, kita bisa komplain gitu. Itu tadi maksudnya di sini sampai dengan duitnya di disperse pada saat kita konfirmasi barang diterima. Dan itu semua ditanganin sama payment gateway. Oke?
Makanya nih, lihat nih. Wah, kayaknya rumit Pak. Enggak, ini enggak rumit. Ini semua, ini kan cuma dari browser. Kita lagi nge-browse nih kan. Si penjual, dia juga nge-browse hal yang sama. Nah, ini payment servernya ini ada di payment gateway. Jadi di sini, ini areanya Tokopedia Shopee nih. Kemudian dia nge-trigger ke payment gateway. Dari sini lari ke bank, ke bank, ke bank, ke bank, atau kemana gitu. Simple gitu doang, nggak ada yang aneh. Ya karena saya selain pemain, saya pembeli, saya penjual, saya juga pernah punya project di payment gateway gitu. Saya juga pernah punya project di Vivada, di bagian sininya pernah, di bagian sininya pernah, di sini pernah, di sini sering masih sampai sekarang. Di sini di bank juga pernah. Jadi makanya kenapa saya ngerti, saya tahu banget ini masalah beginian. Mau yang dibikin rumit kayak gini atau mau dibikin simple juga bisa. Karena sekarang udah simple. Kemudian yang jadi masalah dulu sekarang udah enggak. Karena udah susah. Ini ya, network sniffers. Jadi orang mengintercept aliran network kita untuk melihat, wow isinya ada apa nih? Ada password, ada apa, simpelnya gitu sih. Itu doang. Oh jangan-jangan ada password kita bisa lihat nih. Misalnya gitu kan. Aduh. Enggak, tenang aja. Sekarang itu kan lihat dong. Semua website udah pakai HTTPS kan. Udah secure. Bahkan misalnya kalian pakai website yang nggak ada HTTPS-nya, warningnya banyak banget. Dari Google, dari Brave, dari Opera, dari mana-mana. Pasti dikasih warning. Ini, jangan pakai ya, ini nggak pakai HTTPS gitu. Pasti ada warningnya. Gunanya apa? Supaya orang nggak gampang mengendus-endus komunikasi masuk maupun keluarnya kita. Gitu. Karena sekarang, kalau kita udah pakai HTTPS, itu udah agak susah dijebol. Susah loh ya. Jadi ini susah bukan bagi orang awam, susah bagi hacker loh. Susah bagi orang awam mah cemen gitu ya. Ini udah susah bagi hacker. Karena kalau saya nggak salah, sekarang itu seragam semua udah 128 bit paling bawah. Bahkan kalau kayak PayPal itu udah 256 bit. Udah super susah banget untuk dijebol gitu ya. Jadi ini udah nggak ada masalah untuk lihat beginian. Kok nggak mau sih? Oh ya tadi pindah. Nah, kemudian di sini kenapa dia perlu ada dua? Kelihatannya rumit? Nggak. Nih ya, antara business to customer sama business to business. Di sini nilai business value-nya ini kan makin gede ke sini dia. Waktu mengimplementasikannya pasti makin lama. Ya iyalah, wajar. Kenapa? Kita mau yang biasanya disukain orang itu pasti lebih banyak dan lebih rumit. Enggak kok, saya cuma maunya ini. Tapi pasti itu rumit jadinya. Bagi kita enggak. Yang kayak tadi saya bilang tuh. Misalnya pengen bisa nyari berapa barang sekaligus dari satu toko. Jadi mungkin secara teknis gak rumit. Tapi mungkin dia harus ada perjanjian dengan toko, dengan apa gitu loh. Jadi ini business value-nya naik, itu pasti implementasinya lebih lama. Nggak langsung, nggak cepet gitu. Simpelnya gitu aja sih. Ini grafiknya cuma kayak gitu. Kelihatannya kan kayaknya wow gitu kan. Enggak, ini nggak rumit ini. Nah, kemudian dari semua itu baru bisa kita ngomong. Oh, ini penyebabnya Shopee jadi lebih bagus. Ini penyebabnya saya pakai Shopee. Ini penyebabnya saya pakai Tokopedia. Ini penyebabnya saya nggak pakai OLX, Blibli atau apa gitu ya. Ini penyebabnya saya nggak pakai Bukalapak gitu. Entah dari sininya, atau semuanya gitu ya kan. Kelihatan detail. Jadi nggak cuman, oh gimana ya? Habis gue suka sih. Sama aja kayak itu tadi kan. Ada cewek. Kenapa kamu suka sama si Mulyono itu? Aduh, habis dia baik sih. Oh, kalau dia Mulyono yang tukang gado-gado baik juga gimana mau? Enggak. Oh, gitu kan. Berarti bukan karena baik, karena hal lain gitu kan. Nah, ini juga kan. Aduh, gimana ya? Habis gue suka aja sih pakai Shopee. Ya enggak, harus ada di sininya. Mananya ininya, kalau emang cuman gitu doang bisa dong diganti pakai Tokopedia. Enggak ternyata kan. Karena mungkin look and feel. Karena mungkin ada yang suka warna orange
Atau mungkin ada yang suka warna hijau Tokopedia. Mungkin lebih cepat karena mungkin device-nya yang tua. Kalau Shopee mungkin lambat. Nggak tahu kita kan. Kalau misalnya device yang baru-baru pakai Android 13 cepat semua nih. Shopee sama Tokopedia. Tapi kalau device lama Tokopedia lebih cepat gitu. Mungkin ini karena kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kok Bapak nggak pakai Shopee sih? Ya, handphone saya handphone jadul. Saya pakai Shopee lambat. Kalau Tokopedia enggak, masih cepat. Simple kan? Itu nggak berlaku buat semua orang. Tiap orang bisa beda-beda. Ya enggak? Advertising, insentif kayak tadi kan. Ada poin, ada reward, ada apa. Personalization ya ini nggak ada lah. Emang ada pernah orang Shopee yang nelfon kalian? Pernah sih ada orang Tokopedia yang nelfon saya, walaupun saya karena udah terlalu muak gitu dengan marketing kayak gitu, jadi langsung saya blok semua. Pokoknya ada keyword apa blok langsung. Ya gimana ya. Jadi kadang-kadang misalnya kalau ada, karena ada saya dapat WA tuh ya, mungkin nanti kalau di kelas saya bisa tunjukin WA-nya tuh ajaib-ajaib gitu ya. Ada yang ngaku dari mana sebagai pokoknya fotonya cantik-cantik gitu cewek kan, atau enggak ada yang ngaku penjual apa rumah yacht itu apa kapal pesiar besar gitu ya, atau mungkin apa real estate agent di Hong Kong di Singapura. Rese banget gitu kan, apa sih ini, ganggu aja gitu maksudnya. Jadi di sini bisa macam-macam kan, one on one mungkin enggak ini. Walaupun saya sempat nih karena ditawarin waktu itu, pernah juga ditawarin dari even dari Google juga pernah gitu ya, karena tokonya bagus atau gimana gitu, dapat dapat sertifikat the best apalah, lupa pokoknya itu dari sini. Atau mungkin dari si Tokopedia juga pernah nawarin sistem gitu ya, buat yang integrasi tapi harus bayar per tahun. Saya nggak pakai. Pernah dulu saya pakai, tapi ya, karena nggak terlalu banyak gunanya, bisa bikin sendiri, ya udahlah bikin sendiri. Nah ini yang saya bilang waktu itu adanya di Fastech. Nah, itu apa? Website yang udah nggak ada itu sekarang ya, Fastech. FASTTECH.com. Fastech. Jadi dulu forumnya jalan banget nih. Karena dulu nge-vape masih jarang gitu ya. Ini jalan banget. Nah, sekarang ini agak kurang nih. Harusnya Tokopedia dari dulu sih saya udah bilang suruh bikin forum, cuman nggak tahu nih. Belum bikin juga. Saya tuh bukan karena punya ide banyak, enggak, cuman ngelihat aja dari luar. Luar ada bikin, Amazon ada, Fastech ada, malah Fastech paling rame dulu forumnya tuh. Saya dulu juga ikut gitu ya. Maksudnya sangat aktif ya, di forum itu dulu. Fastech ada, Alibaba, AliExpress ada gitu kan. Itu aja. Security, reliability, ya itu tadi. Nggak mesti secure banget. Contohnya, saya pernah ketipu di Tokopedia. Toh selama duitnya masih bisa balik, masih bisa ditangani dengan baik dan benar. Yang penting ada action. Bukalapak saya nggak pernah ketipu, maksudnya saya nggak pernah duitnya hilang, tapi dia nggak ngambil action apa-apa. Itu lebih sebel, ya nggak? Oke. Nah, kemudian di sini apa bedanya nih kalau di marketing? Ini cuma contoh langkah-langkah awal. Pertama, orang nggak tahu apa-apa jadi tahu, awareness, nih kan, lewat TV, bla bla bla. Begitu dia udah tahu, ya udah deh, pakai nggak ya? Di consideration ini kan tinggal dilihat kan. Gue sekarang udah pakai Shopee. Wah, semua orang bilang Tokopedia. Gue udah pakai Shopee. Shopee bagus nggak sih? Selama ini gue nggak ada masalah sama Shopee. Semuanya masih bagus, purchase gampang. Ya udah, gue nggak ada masalah, nggak pindah. Consideration nggak jadi, ya kan? Tapi kalau misalnya kayak saya waktu itu kan, selama ini pakai Bukalapak. Lihat ada yang lain udah tahu, ada Tokopedia udah tahu. Dulu Shopee belum ada. Ini udah lama banget makanya kejadiannya. Jadi udah nih, begitu ada kasus, wah lihat yang lain, Tokopedia, udah langsung ganti. Lihat dari preference, langsung ganti. Purchasing ininya kurang lebih waktu itu Bukalapak sama Shopee sama, udah ganti. Dan sampai sekarang masih loyal karena belum pernah lihat ada kejelekannya. Maksudnya semua yang ada di Shopee ada di Tokopedia, ada di Tokopedia, ada di Shopee. Masih belum ada beda gitu. Kecuali kalau misalnya ada yang heboh banget, baru mungkin kita bisa balik ke titik ini lagi kan, ke consideration gitu loh. Oke. Nah, kemudian di sini misalnya nih, kita mau ngelihat website, web store, ngejual di web. Karena tadi kan kita ngomongin e-commerce. Kita kalau ngomongin misalnya
ngejual dari website. Contohnya apa sih? iBox, Apple gitu kan. Dia jual langsung kan. Kita kan bisa beli iPhone, bisa beli di Shopee atau Tokopedia atau langsung di iBox kan. iBox itu adalah dealernya gitu ya, resmi di Indonesia misalnya. Nah, di sini requirement-nya apa sih? Sebenarnya sama antara si iBox sama si Shopee atau Tokopedia. Dia harus bisa ngapain di sini kan? Bisa developing web store apa? Kita harus bisa nge-serve apanya. Kita harus bisa transaksi. Oke lah. Kalau ada masalah, kita harus bisa ada supportnya. Nah, kemudian ini juga harus ada yang manage. Walaupun ya, anggap lagi nih, wah cari orang 24 jam susah, mahal, bla bla bla. Ya udah sih, pokoknya untuk yang jam 2 pagi sampai jam 7 pagi, jam 2 sampai jam 7 ya misalnya, atau jam 10 malam deh sampai jam 7 pagi kalau emang pelit ya. Udah aja pakai chatbot, poll yang malam, selesai urusan kan. Kita nggak perlu orang. Paling enggak ada respon gitu loh. Paling tidak ada respon. Jadi kita bisa bilang kan, oh ini di luar jam kantor, bla bla bla. Tapi saya adalah chatbot AI. Bisa aja, nggak masalah, gratis. Ya nggak gratis banget sih, tapi paling nggak lebih murah daripada bayar orang, ya nggak? Itu aja. Nah, di sini itu tadi yang dimaksud. Ini sekarang udah gampang banget karena building a website atau apa tinggal pakai cloud provider doang. Gitu kita nggak bikin dari nol gitu kan. Ini yang susahnya. Bikin dikenal orang itu yang susah. Bukan susah sih. Mahal. Gojek sampai bisa dikenal orang dia harus bakar duit berapa triliun. Ingat ya, triliun bukan miliar, triliun gitu kan. Baru dikenal orang. Jadi buat dikenal nggak susah kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya susah. Maksudnya dikenal banyak ya. Kalau kayak saya mungkin cuma budget 50.000 per minggu ya dapet dikenal orang. Tapi nggak banyak. Even kalian mungkin nggak kenal kan. Kopi saya kopi A gitu kan nggak kenal gitu. Karena saya memang juga nggak masif untuk ke seluruh Jakarta gitu. Enggak. Oke. Nah. Kemudian di sini ada yang harus diperhatiin, begitu kita masuk ke website harus bisa orang yang cuma lihat-lihat bisa sampai beli. Intinya itu. Lihat-lihat bisa sampai beli. Berarti tampilan harus menarik, tampilan produk harus menarik. Search atau kata-kata produk harus simple. Jadi gampang dimengerti. Jadi kalau misalnya emang produk yang aneh-aneh, kita harus kasih bahasa yang simple. Jadi misalnya apa ya? Ini kebutuhan spesifik ya. Misalnya kita perlu kapasitor yang XY apa gitu ya. Kita pokoknya di awal nggak usah bilang, oh kapasitor tipe anu. Kapasitor. Jadi kan langsung simple dulu. Orang klik, oh baru keluar yang apa bentuknya. Mau yang keramik, mau yang apa. Simple kan gitu aja. Jangan di depan dijembrengin semua ya nggak. Jadi banyak hal yang bisa membuat orang yang tadinya ngelihat bisa langsung masuk ya. Simpelnya pakai clickbait sih. Walaupun itu nyebelin ya. Tapi pakai clickbait gitu kan. Istilahnya misalnya kita bilangnya bukan kapasitor. Kapasitor termurah di dunia misalnya gitu kan. Orang jadi ngeliat kan, ah bohong masa sih? Tapi keklik juga ya nggak? Atau kapasitor terkuat. Walaupun yang terkuat harganya misalnya jutaan. Tapi ada gitu. Yang murah juga ada. Ya kan? Clickbait gitu. Gimana convert visitor into loyal customer. Yang penting awalnya dia beli dulu deh. Yang penting awalnya masuk dulu deh. Gitu. Oke. Nah, kemudian oke, nih tadi kita udah bahas. Gimana caranya mau manage 24 jam sehari kalau misalnya kita nggak punya orang ya pakai chatbot. Ya kita perusahaan kecil ngapain juga gitu 24 jam. Ya kan? Orang yang jualan gerobak itu nggak 24 jam ya ngapain kita maksain gitu kan. Warung nggak 24 jam. Ya walaupun enggak sih. Dulu saya ingat waktu di Cipulir ada 24 jam cuma lama-lama teler juga dia. Akhirnya tutup juga jam 7 malam. Biasa aja nggak masalah gitu kan. Beda kalau kita udah Amazon udah apa ya harus. Tapi kalau cuma perusahaan kecil ya enggak lah ya enggak. Biasa aja gitu. Kemudian di sini B2B bla 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 untuk kalau bisnis to bisnis sama aja kayak misalnya nih. Tokopedia. Yang waktu itu saya kasih contoh. Tokopedia itu perusahaan gede. Astra itu juga perusahaan gede. Gimana caranya kalau Astra punya toko di Tokopedia? Ya enggak?
Itu harus ada dong perjanjiannya, beda sama cuman saya yang belanja yang jualan di Tokopedia, beda. Itu yang nanganin si B2B ini. Jadi nanti kita lihat contohnya deh kalau misalnya masih sempat ya, dari si B2B e-commerce ini yang di Astra di Tokopedia kayak apa gitu kan. Jadi di sini ini bentuk-bentuk e-commerce. Contoh yang gampang, one to many, berarti supplier cuma satu toko. Ini contohnya apa? iBox. Cuma satu toko yang beli banyak. Kalau ini pembeli banyak. Kalau ini terbalik. Ini penjual banyak, yang beli cuma satu. Contohnya apa? Tender di Pertamina, di pemerintahan, ya kan? Pembeli cuma satu, pemerintah. Yang jual banyak gitu kan. Many to one. Some to many, ya ini biasa kayak distributor gitu kan. Jadi kalau kayak dulu Makro, Goro, atau mungkin di Alibaba, bukan AliExpress ya, Alibaba itu sengaja dipisahin, itu buat yang distributor. Jadi kita beli minimum misalnya 100.000, nggak bisa beli ketengan satu. Itu di some to many ini. Kemudian many to some ini kebalikannya, yang beli dikit, yang jual banyak banget. Ini biasanya auction gitu ya. Ya contohnya kayak di eBay gitu kan. Ya Pak. Atau procurement marketplace. Cuman ini kita jarang pakai nih ya. Tapi intinya kayak gitu. Nah, many to many itu yang biasa. Yang kayak sekarang ada di Tokopedia, banyak penjual, banyak pembeli. Oke. Jadi eBay, ini yang atas tadi contohnya ya. Sebenarnya kan many to many. Tapi kalau untuk auction itu kan khusus. Nggak semua ikut kan. Jadi di sini walaupun contohnya mungkin agak misleading ya, jangan auction deh. Jadi di sini emang lebih kepada procurement. Jadi pembelinya nggak satu. Kalau tadi pemerintah satu, ini pembelinya ada beberapa. Tapi yang jualnya banyak banget. Biasanya itu ada di procurement. Jadi sebenarnya sama kayak tender. Saya bilang lelang, walaupun kalau lelang auction tuh kayak di eBay aja ya. Tapi ini lebih ke tender deh ya. Lebih ke tender, jadi biasanya kalau untuk procurement itu dia marketplace-nya beda, khusus gitu sendiri ya. Atau mungkin kalau bisa dibilang lelang mobil, enggak. Lelang mobil pembelinya banyak banget ya. Kecuali lelang perusahaan misalnya. Oke, nah B2B e-commerce bla 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 portal ya ini biasa, nggak ada yang aneh. Dan ini memang yang sekarang udah terjadi. Pasti yang bikin third party. Tokopedia, yang bikin aplikasi emang Tokopedia? Bukan. Bukan. Ada kok di bawahnya contohnya. Ada nama perusahaannya, saya lupa apa itu. Ntar maintenance bisa beda. Ntar si cloud service providernya beda lagi gitu. Oke. Ini tadi B2B e-commerce web portalnya seperti apa. Dan ini kita udah nggak perlu mikirin lagi karena sekarang udah ada cloud service providernya. Udah dia yang nanganin. Tinggal kita nanganin kontennya. Misalnya Tokopedia nih. Dia tinggal nanganin aplikasinya. Biasanya aplikasinya tuh subkon lagi ke PTA. PTA itu yang pergi ke cloud service provider. Udah gitu doang. Gampang kan? Nah, di sini sekarang kemudian kita ngeliatnya gini. Sukses itu akan terjadi untuk orang yang bisa mengintegrasikan antara internet dengan tradisional. Yang itu kan, aduh, nggak bisa kita ngeliat stok gini karena kita punya offline. Nah, dia bukan yang sukses karena dia belum bisa mengintegrasikan. Yang sukses adalah yang ini, yang bisa mengintegrasikan antara online dengan offline. Itu dia maksudnya. Oke. Nah, business case bla 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 untuk move strategic in traditional. Jadi ini, misalnya dia udah gede di offline, gimana caranya juga supaya dia bisa gede di online. Strategik gitu kan, mengintegrasikan jangan sampai ntar dia di offline gede, dia pindah ke online, onlinenya gede, offline-nya mati, ya kan? Maksudnya orang jadi nggak ada yang beli offline. Ya walaupun sebenarnya nggak masalah juga, walaupun ada online. Sekarang gini deh, online banyak, tapi kenapa Indomaret tetap rame, ya kan? Tetap orang beli karena yang deket-deket ngapain ribet, udah langsung datang misalnya gitu ya nggak? Itu aja. Atau kayak yang saya bilang, kadang-kadang anak-anak emang doyan aja gitu kesananya, lari-larian gitu kan, kena AC segala macam, udah gitu aja. Jadi bukan berarti, Pak kalau udah online ngapain offline? Oh enggak, buktinya Indomaret masih rame, masih banyak gitu kan.
Itu dia tadi yang dimaksud di sini. Ini kita ngomongin joint venture, ngomongin separation. Kalau misalnya dia udah gede banget, dia harus misah. Kayak tadi Alibaba, gede banget. Dia pisahin tuh spin-off-nya AliExpress buat yang retail. Alibabanya buat yang distributor, reseller. Ini Barnes Noble di sini nggak ada sih. Nggak terlalu banyak dipakai juga. Bahkan ini kalah sama Amazon. Oke. Kemudian di sini kita juga ngelihat gimana caranya supaya kita milih channelnya apa. Maksudnya apa? Kita udah punya toko, gede banget websitenya. Orang bisa ngubungin kita lewat mana? Lewat WA, lewat email, atau bikin form sendiri di website yang mana? Semua ada kelebihan kekurangannya. Biasanya perusahaan digital itu pasti yang dipakai apa? Semua. Omni channel. Kita punya banyak channel, terserah mau pakai yang mana. Jangan sampai kita cuma opti channel. Kita punya banyak channel kayak di bank gitu kan. Oh Pak, ini pengaduan anu ya. Oh nggak bisa lewat sini Pak, harus lewat yang sanu. Lewat ini, nyanyi gitu kan. Harus lewat nomor ini. Pas sampai nomor ini, oh nomornya bukan yang ini Pak, extension yang ini. Sampai sini ini gitu. Itu opti channel tapi nggak omni. Nggak bisa bebas kemana-mana. Digital yang benar harusnya bisa omni channel. Oke, itu dia tadi maksudnya. Kemudian ini kita lihat misalnya nih, kita mau bikin website. Siapa yang kita mau datang ke website kita, yang kita mau supaya mereka belanja? Enggak semua. Saya misalnya buka toko di Tokopedia, target marketnya ada. Ya saya misalnya waktu itu jualan celana dalam laki-laki, target marketnya belum tentu laki-laki. Karena yang sering beli adalah istrinya juga. Gitu loh. Jadi nggak sesimpel itu, oh Bapak jualan celana dalam laki-laki, berarti yang beli laki-laki. Enggak. Tapi harus punya profilnya. Oh yang beli adalah misalnya laki-laki, bisa berkeluarga atau enggak. Kalau perempuan ya pasti yang udah keluarga. Pernah nggak ya dia beliin buat pacarnya? Biasanya kalau beliin buat pacar dia nggak bilang, jadi saya juga nggak tahu gitu ya. Oke, itu dia tadi nih kan. Terus kemudian kita pengennya apa begitu orang udah beli? Apa mau beli terus, kita bikin dia loyal atau gimana? Atau cuma buat sekali? Karena banyak kok, terutama nih ya, grosir-grosir di Shopee, di Tokopedia yang emang dia nggak peduli sama kalian. Yang penting kalian bisa beli sekali udah selesai. Karena biasanya barang yang beli yang murah banget, yang cuma 5.000 perak, 2.000 perak gitu kan. Karena orang mau komplain juga cuma 2.000 ini gitu. Itu tipenya beda, ya kan? Itu dia maksudnya di sini. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih lihat. Ini tadi contohnya apa sih? Bukan di sini ya. Ini misalnya di sini kita ini tutup. Kita lihat di sini ada nggak ya Astra yang gede kan? Nah ada nih, ada TAF, ada ini Astra Credit misalnya. Kalau Astra Auto Parts kalau nggak salah ya, ada nggak sih Astra Auto? Nah dia ada nih. Oke lihat tokonya. Ini kan berarti dia punya perusahaan gede, maksudnya Astra itu udah gede, udah gede. Dia gimana sih cara jualannya? Dia B2B-nya gimana sih di sini? Pasti kan ada hubungannya dari si perusahaan Astra yang gede ke Tokopedia-nya gitu loh. Jadi di sini yang pasti ini kan katalognya gimana. Terus di sini ada voucher gratis ongkir. Kemudian barangnya ada apa aja. Di sini kan tiap barang mungkin ada katalog. Kemudian misalnya di sini kalau ada pas lagi diskon, lagi apa gitu. Itu yang dimaksud tadi B2B-nya nih. Ada diskon. Oh ada ban Pirelli, payday apa nih pas Januari berarti ya. Apa sih? Coba kita cek. Oh Aspira. Apa sih namanya? Shockbreaker gitu kan. Itu tadi yang dimaksud. Oke. Sampai di sini ada yang mau nanya? Ya. Oh injury time sih. Tinggal 10 menit lagi. Ada yang mau nanya? Ada yang kurang jelas? Tapi kalau misalnya sebentar ya, saya lihat ini sekarang di sini. Iya, ini yang tadi nilainya bagus semua. Ada berapa orang sih yang satu? Oke, cuma satu. Oke, berarti nggak ada masalah. Ntar tinggal saya lihat dari ininya ya, dari kuisnya. Kalau emang kuisnya kok kuis sih? Tugas. Kalau tugasnya emang ngerjain terus, sudah diupload, bla bla bla. Oke. Tinggal nanti akan saya lihat. Ya bukan berarti yang misalnya nilainya di bawah 60 tiba-tiba jadi 100 gitu ya, enggak. Soalnya kan nggak bakal adil gitu kalau tiba-tiba dia 90, dia 80, ya enggak. Jadi kita akan bikin ya
pokoknya dia berada di batas bawah tapi dia tetap bisa inilah nggak menyentuh thresholdnya. Thresholdnya kan di bawah 60 gitu kan. Dia yang penting di atas atau sama dengan 60 gitu. Oke, ya itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Kalau misalnya saya udah sembuh, kita ketemu offline, ya. Oh ini masih di sini. Oke. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama ya.